Perkenalkan, nama saya Eri Sustiadi. Saya sebagai Kepala Seksi Koleksi Konservasi dan Dokumentasi di Museum Negeri Sonobudoyo sejak 2013. Salah satu tugas dan fungsi dari Seksi Koleksi Konservasi dan Dokumentasi adalah melakukan perawatan, sehingga diharapkan koleksi yang ada di Museum Sonobudoyo itu tetap bisa dimanfaatkan baik oleh generasi yang sekarang maupun generasi yang akan datang. Ada 3 tingkatan konservasi atau perawatan di Museum Sonobudoyo. Yang pertama adalah konservasi preventif atau pencegahan, kemudian yang kedua konservasi kuratif, yang ketiga restorasi. Ini ada teorinya menurut Teigler ya, ada piramida konservasi bahwa yang paling banyak porsinya adalah konservasi preventif. Kenapa? Karena biaya yang dibutuhkan lebih sedikit daripada nanti kita melakukan konservasi kuratif maupun restorasi. Konservasi preventif adalah konservasi yang tidak langsung bersinggungan dengan koleksi. Jadi hal-hal yang bisa menyebabkan kerusakan koleksi itu yang kita perhatikan. Misalnya temperatur dan kelembaban itu harus tetap dijaga agar pengaruh panas terhadap koleksi adalah adanya reaksi kimia di dalam objek tersebut. Misalnya koleksi kertas, ketika panas terlalu tinggi maka rantai karbon yang ada di dalam objek dia akan putus sehingga mengakibatkan koleksi itu menjadi rapuh. Sedangkan kelembaban dia bisa mengakibatkan tumbuhnya jamur ataupun mengundang serangga untuk datang. Nah, untuk temperatur dan kelembaban di museum kami tetap terjaga di 18 sampai 24 derajat Celcius dan kelembabannya 45 sampai dengan 60%. Ini ada di storage maupun di ruang pamer. Kemudian faktor lain adalah cahaya. Cahaya itu mengandung panjang gelombang, sehingga ada panjang gelombang yang bisa merusak koleksi, yaitu ultraviolet. Nah, ketika objek khususnya koleksi organik itu terpapar terlalu lama dengan ultraviolet yang tinggi, dia akan mengakibatkan beberapa kerusakan. Selain rapuh, kemudian akan berubah atau pudar warnanya. Nah, hal-hal seperti inilah yang selalu dilakukan oleh teman-teman, khususnya teman-teman konservator. Tadi ada kelembaban, temperatur, ada cahaya, kemudian ada insek atau serangga. Bagaimana caranya agar koleksi itu tidak didatangi, tidak menjadi sumber makanan bagi serangga. Karena apa? Koleksi organik sebetulnya terdiri dari selulosa yang merupakan sumber makanan atau sumber nutrisi bagi serangga, sehingga ya sudah sewajarnya kalau mereka mencari sumber makanan untuk kehidupan mereka. Setelah melakukan konservasi preventif, kita juga melakukan konservasi kuratif. Konservasi kuratif ini bisa berhubungan dengan koleksi langsung. Misalnya, koleksi organik yang sudah terserang oleh serangga, maka setelah dilakukan pengamatan, kita akan mendata. Sebagai contoh, saya ambilkan koleksi naskah misalnya. Ketika diobservasi terdapat hal-hal yang mencurigakan seperti ada titik-titik kotoran serangga, kemudian ataupun ada serbuk atau bubuk yang merupakan akibat dari aktivitas serangga, maka ini bisa ditengarai bahwa koleksi itu terserang oleh serangga. Sehingga dalam satu lingkup, misalnya kalau di rak mungkin dalam satu lemari, beberapa rak itu harus dilakukan konservasi kuratif, yaitu dengan membunuh serangga. Saat ini ada beberapa metode yang dilakukan di Museum Sonobudoyo untuk membunuh serangga. Yang pertama adalah dengan proses pemanasan, yaitu koleksi akan dibungkus dengan plastik, kemudian akan dipanaskan di bawah terik sinar matahari. Nah,
Akan tetapi karena panas sinar matahari tidak stabil, apalagi sekarang musim hujan, sehingga hal ini jarang dilakukan. Metode yang kedua adalah dengan proses freezing atau pendinginan, di mana objek atau koleksi akan kita masukkan di dalam plastik khusus, kemudian udaranya dikeluarkan dengan vakum, kemudian disiler. Kenapa disiler? Karena ketika objek akan dimasukkan di dalam freezer dan kemudian didinginkan pada suhu minus 15 derajat Celcius, maka akan terjadi kondensasi. Jadi udara yang tadi mengandung uap air itu akan terjadi kondensasi, sehingga nanti bisa mengakibatkan objek menjadi basah. Nah, setelah objek dilakukan vacuum sealer, kemudian dimasukkan ke dalam freezer. Ada di dalam teori grafik yang menyatakan bahwa lamanya waktu freezer dan juga berapa dia bisa mendinginkan. Jadi minus berapa freezer itu bisa mendinginkan. Kalau yang ada di Museum Sono Budoyo, freezer itu bisa mendinginkan sampai minus 17 derajat Celcius. Sehingga ketika kita menggunakan grafik tersebut, kita bisa menarik di grafik, maka ketemunya adalah 15 hari. Sehingga kita setelah memasukkan objek yang sudah di sealer itu ke dalam freezer, kemudian kita nyalakan freezer itu dengan suhu minus 17 derajat Celcius, kemudian kita biarkan sampai dengan 15 hari. Nah, kelebihan dari proses freezer ini adalah dia bisa membunuh dari stadium dewasa, larva, sampai dengan stadium telur. Dulu kita menggunakan fumigasi dengan bahan kimia, akan tetapi bahan kimia sekarang sudah tidak direkomendasikan lagi, dikarenakan itu bisa berbahaya bagi lingkungan dan juga bagi petugasnya, sehingga hal itu sudah tidak dilakukan lagi. Nah, satu hal baru yang akan dilakukan oleh Museum Sono Budoyo berkaitan dengan killing insect atau membunuh serangga adalah dengan proses chamber yang tahun ini sedang kita lakukan lelang pengadaannya. Chamber ini adalah meletakkan koleksi di dalam suatu ruang yang kedap udara. Kemudian setelah ditutup rapat, kita akan menginjeksikan nitrogen. Jadi ada alat namanya nitrogen generator yang akan menghasilkan atau mensuplai nitrogen ke dalam chamber. Diharapkan nantinya dengan penambahan nitrogen ini maka kadar oksigen di dalam chamber menjadi mendekati nol. Nah, kita tahu bahwa makhluk hidup termasuk serangga di dalamnya itu membutuhkan oksigen. Sehingga ketika oksigen mendekati nol atau mungkin 0,03 itu serangga akan mati, termasuk juga di dalam stadium telur. Nah, ini menjadi hal yang baru tahun ini akan kita beli. Alatnya sendiri didatangkan dari Belanda. Itu contoh menjadi konservasi kuratif. Kemudian ketika ada objek setelah dilakukan konservasi preventif, kemudian kuratif, akan tetapi ada juga koleksi yang mungkin karena ketika sampai di Museum Sono Budoyo kondisinya memang sudah rusak. Misalnya saya ambil contoh koleksi naskah. Ada beberapa halaman waktu itu naskah Serat Menak dari Temanggung itu semua sudah patah-patah. Jadi yang tadinya berupa buku sekitar 600 halaman jadi halaman-halaman individual. Nah, itu harus dilakukan tindakan restorasi. Restorasi adalah mengembalikan kondisi koleksi hingga seperti semula dengan menambahkan material baru. Nah, kalau koleksi naskah dari kertas bisa kita menambahkan dengan Japanese paper, kemudian beberapa metode yang teman-teman biasa lakukan di sini. Jadi intinya di dalam melakukan perawatan ada 3 tingkatan di Museum Sono Budoyo. Yang pertama adalah konservasi preventif, kemudian konservasi kuratif, dan yang 3 dan pilihan terakhir adalah restorasi.